Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek embedded system kami yang berjudul Sistem Pemantauan dan Analisis Suhu Air serta Lingkungan Kolam Ikan berbasis IoT. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Catherine, dan rekan saya Gregorius, Habil, dan Akbil. Langsung saja kita ke latar belakang. Untuk latar belakang penelitian ini berawal dari masalah krusial dalam budidaya ikan, yaitu kualitas air. Suhu yang berubah mendadak bisa membuat ikan stres bahkan mati. Masalahnya banyak pembudidaya masih memantau suhu secara manual sehingga terlambat menyadari jika ada perubahan suhu. Oleh karena itu, kami merancang sistem IoT yang tidak hanya memantau suhu air, tetapi juga suhu udara dan kelembapan sekitar secara real time. Tujuannya adalah memberikan data yang komprehensif agar pembudidaya bisa mengambil keputusan lebih cepat. Selanjutnya saya serahkan pada Greg. Selanjutnya ada material dan bahan penelitian. Untuk perangkat kerasnya ada microcontroller ESP8266, lalu ada sensor suhu air DS18B20, sensor suhu dan kelembapan udara DHT11, resistor 4,7 k ohm 1/4 watt, breadboard 2 buah, kabel jumper male to female 10 buah, kabel data USB Type-C 1 buah, adaptor daya output 5 volt 1 buah. Perangkat lunaknya ada Arduino IDE, Google Sheet, dan Google Colab. Bahan penelitiannya air pada akuarium sebagai media simulasi kolam ikan, dan data suhu air, suhu udara, dan kelembapan harian yang dikumpulkan dari sensor selama penelitian. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja berdasarkan flowchart sistem kami. Untuk pertama, proses dimulai dengan inisialisasi sensor dan koneksi Wi-Fi, yaitu sensor yang digunakan DS18B20 dan juga DHT1111. Selanjutnya ke proses pembacaan suhu air yang dilakukan oleh sensor DS18B20. Selanjutnya juga pembacaan suhu dan kelembaban udara oleh sensor DHT11. Lalu setelah pembacaan suhu dan kelembaban udara, eh, sistem akan membaca dari sensor DHT. Setelah data didapat, sistem akan mengecek koneksi Wi-Fi apakah terhubung atau tidak. Jika terhubung, data dikirim ke Google Spreadsheet dengan menggunakan HTTP POST dan juga tunggu beberapa waktu untuk pengiriman datanya. Oke, selanjutnya ke bagian implementasi. Nah, pada pada bagian implementasi ini, pengujian sistem dilakukan dengan mengaktifkan perangkat selama beberapa hari untuk melihat konsistensi pembacaan sensor. Implementasi perangkat keras juga diletakkan pada media uji akuarium untuk mensimulasikan kondisi kolam sesungguhnya, seperti pada gambar yang tertera itu. Oke, selanjutnya dengan alat tersebut, sensor akan mengirim data-data ke Google Spreadsheet seperti pada tabel yang ditampilkan di docs kami ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada analisis data, ada untuk proses pre-processing dan juga pembersihan data. Saya serahkan kepada teman. Selanjutnya, dikarenakan eh, data sebelumnya itu masih data mentah, terkadang itu Google Sheet itu memiliki format yang tidak konsisten atau ada noise-nya gitu. Jadi karena itu kita melakukan data cleaning untuk menggunakan Python untuk menghapus missing value-nya. Seperti contoh di gambar ini. Terus masuk ke analisis pembahasan. Itu kami menggunakan Google Colab, terus menggunakan metode statistik moving average dengan window size-nya itu berukuran 10. Tujuannya adalah untuk menghaluskan grafik dan meredam noise atau lonjakan sesaat pada pembacaan sensor.
Hasilnya dapat dilihat di grafik yang ada di Docs. Garis oranye yaitu hasil MA lebih stabil dibandingkan data mentahnya. Atau eh rata-rata suhu air yang terukur sangat stabil di angka kisaran 23,9 Celcius dengan standar deviasi sekitar 2,52. Lalu lanjut ke kami juga melakukan analisis tren jangka panjang menggunakan linear regression. Garis prediksi menunjukkan pola datar yang berarti kondisi thermal kolam uji ini berada dalam keadaan yang seimbang atau aman. Eh, Bisa disimpulkan dari penelitian kami ini, sistem yang kami bangun berhasil mengakuisisi data suhu air, udara, dan kelembapan secara real time. Lalu dapat mengirim data ke cloud tanpa error dan dapat memvisualisasikan kestabilan suhu yang efektif untuk pemantauan budidaya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Eh, Terima kasih.